pada film bertema Perang Dunia Kedua biasanya selalu menampilkan aksi heroik dari pasukan Amerika Serikat. Namun tidak pada kali ini. Sans Film akan mengisahkan sebuah kisah nyata dari Uni Soviet yang pada saat itu sedang dalam masa penjajahan Nazi Jerman di masa Perang Dunia Kedua. Di kisah kali ini adalah sebuah kisah yang pilu di sebuah kota di Uni Soviet yang bernama Leningrad. Saat itu, kota Leningrad sedang dikepung oleh pasukan Nazi Jerman selama 872 hari lamanya, sehingga membuat banyak warga Leningrad yang tewas karena kelaparan dan kedinginan. Saving Leningrad adalah sebuah film yang juga mengisahkan kisah pertempuran yang seru, yang bisa membuat sahabat semua lebih menikmati alur film Perang Dunia Kedua. Baiklah sahabat Sans, tanpa berpanjang penjelasan, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dan jangan lupa subscribe bagi sahabat semua yang belum, agar bisa mendapatkan kisah-kisah menarik seputar sejarah, perang, dan segala dilema menarik lainnya. Kisah diawali dengan seorang nenek bernama Nastya yang menceritakan pengalaman hidupnya di masa perang. Nastya menceritakan masa lalunya, yakni ketika pengepungan terjadi. Kisah kemudian beralih di bulan September tahun 1941 di negara Uni Soviet kawasan Leningrad. Pemerintah memerintahkan semua warga untuk mengungsi karena kota Leningrad akan segera dikepung oleh pasukan Jerman. Seorang prajurit yang bernama Kostya terlihat sedang menaiki sepedanya dan pergi ke tempat sang kekasih yang bernama Nastya untuk meninggalkan kota. Ibu Nastya sangat khawatir dengan nasib putrinya yang tidak pernah hidup jauh dari keluarga. Namun, jika tetap bertahan di kota Leningrad, maka situasi akan semakin memburuk. Karena hal itu, sang ibu dengan terpaksa mengizinkan Nastya untuk mengungsi bersama kekasihnya Kostya. Sedikit dijelaskan, Kostya merupakan anak kolonel, sehingga ia bisa dengan mudah membawa Nastya pergi bersama kompinya yang dipimpin oleh Sersan Banin, dan akhirnya mereka pergi menuju dermaga. Tak lama kemudian, ayah Nastya pulang ke rumah. Ia baru saja dibebaskan dari penjara karena ia merupakan terduga mata-mata Jerman. Ayah Nastya yang bernama Alex hanya mampir sebentar ke rumah untuk melihat putrinya, sebelum ia ditugaskan kembali di medan tempur bagian merawat korban yang terluka. Namun sayangnya, Alex terlambat untuk bertemu putrinya. Ia juga mendengar kabar menyakitkan ketika istrinya memberitahu jika nama Alex sudah dihapuskan dari keluarga karena ia sudah dianggap sebagai musuh negara dan hanya akan menyulitkan kelangsungan hidup istri dan anaknya. Di dalam markas besar Jerman, mereka sedang merencanakan pengepungan Leningrad yang dihuni oleh 2 juta warga. Para petinggi Jerman berencana untuk membuat warga Leningrad kelaparan. Mereka telah mengetahui pergerakan warga menuju dermaga Ladoga dan akan menggagalkan evakuasi warga yang akan mengungsi dengan menaiki kapal. Sementara di markas Uni Soviet, mereka tidak yakin akan bisa membawa lebih dari 1.000 orang untuk menaiki kapal tongkang yang merupakan satu-satunya alat evakuasi. Kemudian, seorang letnan yang bernama Nikolai yang merupakan ayah Kostya menyatakan jika kapal tongkang masih mampu membawa sekitar 1.500 orang. Untuk menghentikan perdebatan, Nikolai berkata jika dia akan bertanggung jawab atas 1.500 orang yang akan dievakuasi. Sebagai jaminannya, ia akan mengirim anaknya sendiri untuk ikut serta bersama dengan para pengungsi. Sesampainya di dermaga, terlihat Nastya yang sedang mengantri. Melihat hal itu, Kostya pun membawa Nastya untuk menerobos antrian menuju kapal. Kejadian itu dipantau oleh Vadim, seorang anggota NKVD yang pernah menangani kasus ayahnya Nastya. Kostya mengajak Nastya ke suatu tempat tersembunyi agar ia lebih nyaman dalam perjalanan. Kemudian, Kostya pamit pergi untuk bergabung kembali dengan pasukannya. Tak lama kemudian, Nastya terkejut dengan kedatangan Vadim yang mencoba masuk ke dalam ruangan. Sedangkan di luar,
tiba-tiba datang pesawat Jerman yang mencoba untuk menggagalkan evakuasi. Dengan terpaksa, Nikolai menarik pasukannya kembali untuk melindungi warga dari serangan Jerman. Akhirnya, evakuasi pun dikhususkan hanya untuk warga sipil. Dan dengan persenjataan seadanya, semua prajurit meninggalkan dermaga. Kemudian Kostya diperintahkan ayahnya untuk ikut dalam rombongan evakuasi dengan menyamar sebagai petugas kapal karena sang ayah tak mau Kostya mati dalam pertempuran. Sedangkan Nastya berubah pikiran karena ia tak mau meninggalkan ibunya, mengingat Jerman akan segera menghancurkan kota Leningrad. Ketika Nastya turun dari kapal, Kostya menariknya agar Nastya segera naik lagi ke kapal. Nastya sangat kecewa mengetahui Kostya meninggalkan pasukannya. Ia menganggap Kostya sebagai pecundang yang lari dari pertempuran. Di atas kapal, Vadim bertemu dengan Nastya. Mereka pun saling menyapa dan mulai mengingat masa lalu ketika ia sedang menangani kasus ayah Nastya. Nampaknya Vadim sangat memprovokasi karena ia mengorek kembali kasus Alex yang kini telah dibebaskan dari penjara. Kemudian, tiba-tiba Kostya datang dan menghentikan percakapan mereka. Vadim yang melihat jika Kostya sedang menyamar, ia lalu mengancam akan menyelidiki kasus Kostya. Kostya minta maaf dan mengajak Nastya untuk berbaikan. Namun Nastya menolaknya dan menyuruh Kostya untuk menjauhinya. Seluruh pasukan mulai mengambil posisi pertahanan. Komandan menyatakan jika Kostya adalah seorang pembelot dan akan melaporkannya ke pengadilan militer. Semua pasukan berbaris untuk bersiap menyeberangi pulau untuk menghadapi tentara Jerman. Tak terkecuali untuk Alex yang siap ikut bertempur sebagai petugas medis. Ketika menyeberang, Banin berjanji akan menjaga Andre yang terus merengek kesakitan akibat kakinya yang sedang kapalan. Sementara itu ibunya Nastya tetap bekerja di kantor surat kabar walau dalam keadaan resah, mengingat putrinya sedang dalam bahaya. Pertempuran pun dimulai. Mereka langsung disambut oleh pasukan Jerman dengan serangan senapan mesin dan mortir, sehingga banyak tentara merah yang terluka, bahkan tewas. Saat melihat prajurit terluka, Alex segera membawanya untuk diobati. Namun sayangnya, sebuah ledakan mengenai prajurit hingga tubuhnya hancur. Sementara itu, Banin dan Andre saling bekerja sama untuk terus maju ke depan. Namun sialnya, mereka terus-menerus ditembaki oleh senjata mesin. Semua prajurit diperintahkan untuk maju menuju bukit untuk menghentikan pasukan Jerman. Andre pun membuka sepatunya agar ia bisa lari mengikuti Banin dari belakang. Akhirnya, sebagian dari pasukan berhasil naik ke bukit. Walau dengan susah payah karena medan yang semakin sulit, Banin melarang Andre untuk mengikutinya. Banin kemudian menerobos pertahanan Jerman. Lalu ia naik ke atas bukit sehingga dapat menghancurkan salah satu senjata mesin. Tapi sayang, ia langsung diserang oleh seorang tentara Jerman. Hingga terjadilah baku hantam di atas kubangan lumpur. Andre nyaris saja tertembak saat ia mencoba untuk naik ke atas bukit. Untungnya, Alex datang menyelamatkan Andre, tapi sialnya Andre terkena hujan peluru hingga membuatnya tewas seketika. Dan saat itu, Banin mendatangi jenazah Andre dengan penuh kesedihan.
Setelah berhasil mengalahkan pasukan Jerman, komandan memerintahkan Banin beserta para prajurit lainnya segera mundur untuk mengikuti dan melindungi rombongan evakuasi. Mereka pun bergegas pergi menuju pantai. Di sana, Banin berteriak untuk mengajak Alex pergi. Namun, Alex memutuskan untuk tetap tinggal demi menolong prajurit yang masih terluka. Di atas kapal, semua petugas didata satu persatu dan hanya Kostya yang tidak terdaftar. Momen itu dijadikan kesempatan bagi Vadim untuk menginterogasi Kostya. Sementara di markas besar Uni Soviet, para petinggi mendapat laporan dari pengamat meteorologi jika diperkirakan akan terjadi badai besar di sektor tersebut. Sang ketua berpendapat, dalam kondisi cuaca buruk, musuh tidak akan mungkin berani menggunakan kekuatan udara untuk menyerang kapal tongkang. Kini, kapal evakuasi sedang diterpa badai. Semua orang pun dipindahkan ke dalam kapal dan membuat mereka harus berdiri berdesakan. Sementara itu, Vadim dengan enaknya bersantai dalam mobil mewah sambil mengawasi Kostya yang dia ikat di luar. Setelah itu, Vadim membawa seorang wanita yang bernama Sheva masuk ke dalam mobil agar bisa ia ajak berhubungan yang tak seharusnya. Namun ibu Sheva memergoki mereka berdua dan menyuruh sang anak untuk keluar dari mobil. Badai yang semakin besar membuat semua orang panik. Hal itu akhirnya membuat Sheva terpaksa keluar karena ia tidak tega melihat ibunya dalam bahaya. Tapi Sheva malah tersapu air dan hampir terlempar dari atas kapal. Sang ibu berusaha melepaskan Kostya agar Kostya bisa menyelamatkan putrinya. Sementara itu Vadim hanya bisa diam ketakutan. Karena badai yang semakin besar, air mulai masuk membanjiri setiap palka, sehingga semua orang semakin panik. Sementara kapten kapal meminta bantuan ke pos komando di Stalingrad. Nikolai yang mendengar kabar tersebut meminta anak buahnya untuk mengirimkan kapal bantuan. Namun ternyata tidak ada kapal yang berani mengambil resiko pergi ke sektor dalam badai besar. Besok paginya Nikolai nekat pergi dengan menaiki sekoci demi menolong para awak kapal semampunya. Sedangkan di markas Jerman, mereka mengirimkan 2 pilot dengan misi menenggelamkan kapal tongkang lewat serangan udara. Akhirnya badai pun berlalu. Mereka pun memainkan musik agar bisa tetap tenang dalam menghadapi situasi genting dan berharap akan mendapat bala bantuan. Namun tiba-tiba pesawat Jerman datang dan menghujani kapal tongkang dengan tembakan hingga para penumpang menjerit ketakutan. Akibat serangan Jerman, Sheva dan sebagian orang yang berada di Palka pun terbunuh. Saat Kostya melihat pesawat Jerman kembali menyerang, ia mengajak semua kru mengambil senapan untuk menyerang pesawat Jerman. Di dalam sana, Nastya mulai luluh saat melihat perjuangan Kostya dalam menyelamatkan semua orang. Kostya bersama kru lainnya berusaha untuk menembaki pesawat Jerman, hingga salah satu pesawat mengalami kerusakan di bagian mesin. Akibat serangan yang membabi buta, kapal mengalami kerusakan yang sangat parah. Mereka pun harus membuang semua barang demi menghindari tenggelamnya kapal tongkang. Namun Vadim malah menolak jika mobilnya harus disingkirkan dari kapal.
Di sisi lain, pilot Jerman sedang merengek ketakutan karena pesawatnya sebentar lagi akan terjatuh. Saat mengetahui temannya sudah tewas, pilot lainnya memutuskan untuk kembali menyerang kapal. Karena palka yang sudah dipenuhi air, petugas memindahkan wanita dan anak-anak ke ruangan nahkoda. Sayangnya, Nastya tidak kebagian tempat di sana dan harus tetap berada di palka yang nyaris dipenuhi oleh air. Kemudian penyerangan pun terjadi dengan lebih brutal. Kostya pun kembali mengangkat senjata dan bertaruh nyawa dengan peluru untuk melumpuhkan pesawat Jerman demi menyelamatkan semua orang. Di kapal lain, ternyata Banin mengamati aksi heroik Kostya. Setelah berhasil menjatuhkan pesawat musuh, Kostya berusaha menyelamatkan Nastya yang nyaris tenggelam karena kapal tongkang tidak bisa diselamatkan. Semua orang harus berenang menuju kapal pandu, kapalnya Banin yang juga mengangkut beberapa orang, termasuk Kostya dan Nastya. Banin yang sebelumnya merasa sentimen pada Kostya, sekarang ia malah menaruh rasa bangga dan memujinya sebagai seorang pemberani. Di tempat lain, Maria mendapat kabar tentang pasukan Jerman yang berhasil menghancurkan kapal tongkang. Hal itu membuat Maria menangis karena ia sangat khawatir dengan nasib putrinya. Setelah mengalami perjalanan yang menegangkan dan penuh bahaya, para rombongan evakuasi akhirnya berhasil selamat dan kisah pun berakhir. Pertempuran Leningrad adalah operasi militer yang dilakukan oleh Jerman yang menewaskan setidaknya 1 juta orang akibat perang dan kelaparan. Ayah dari Nastya juga tewas dalam pertempuran pada Desember tahun 1942 dan Maria juga harus berakhir membeku dalam rumahnya selama pengepungan. Demikianlah kisah nyata dari sebuah film yang berjudul Saving Leningrad, sebuah film yang seru dengan kisah yang memilukan. Terima kasih kepada kalian yang telah menontonnya hingga akhir. Sehat, bahagia, dan sukses selalu. Kita bertemu lagi pada kisah selanjutnya. Sampai jumpa.